Apa mungkin ini rekayasa gitu Pak? Karena kan ini juga udah proses pemeriksaannya berlapis-lapis gitu kan. Pengadilan sampai putusan hakim dan sebagainya. Secara umum dulu deh, Oke. apa mungkin ada rekayasa dalam proses penegakan hukum? Mungkin. Makanya kalau di titik hulu ya, di titik hulu ada istilahnya police misconduct. Yang saya maksud titik hulu itu begini, dalam sistem peradilan pidana itu ada sejumlah lembaga penegakan hukum kan. Di titik hilir ada Mahkamah Agung, sebelum Mahkamah Agung ada Kejaksaan, sebelum Kejaksaan ada polisi. Penyimpangan di kepolisian ada, termasuk dalam kerja-kerja penegakan hukum ada, makanya istilahnya adalah police misconduct. Oke. Di kejaksaan ada, makanya istilahnya false conviction, yaitu tuntutan yang salah. Oke. Bahkan di polisi juga ada false arrest, penangkapan yang salah tangkap kata orang sekarang ya. Tapi yang ingin saya katakan, kemungkinan terjadinya khilaf, ya kita pakai bahasa yang moderat lah ya. Kita hindari nih bahasa-bahasa konspirasi. Ada siapa nih, orang besar siapa nih, orang kuat siapa nih, main duit berapa nih, itu kan bahasa-bahasa konspirasi ya. Itu kita kesampingkan ya. Apakah mungkin terjadi kekhilafan dalam proses penegakan hukum? Bisa terjadi. Ingat tidak? Mungkin belum Padahal lahir itu sampai hulu sampai hilir ya Pak ya? Betul. Ada dulu kasus Sengkon dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta ini kasus pembunuhan. Dua orang namanya Sengkon Karta sudah dijebloskan ke bui. Sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan. Itu kata hakim tuh, sah dan meyakinkan. Berarti terbukti secara objektif lewat alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan dan meyakinkan, artinya hakim bulat sempurna meyakini tidak ada orang lain kecuali dua orang ini. Masuklah dua orang itu ke dalam penjara. Meranalah Sengkon dan Karta dalam penjara. Tapi memang Allah punya ceritanya sendiri kan. Sampai dia ketuk hati orang pelaku yang sesungguhnya. Pelaku sesungguhnya datang ke kantor polisi dan mengatakan ke polisi, sayalah sesungguhnya yang melakukan pembunuhan itu. Kita nggak percaya kan? Masa sih sekian banyak lapis gitu kan? Polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menguji sah dan meyakinkan Sengkon Karta pelakunya. Berarti kan kemungkinan kekhilafan itu tetap ada. Bisa jadi. Nah, karena dalam kasus Sengkon Karta ternyata ada kekhilafan, maka dalam kasus ini pun kemungkinan kekhilafan itu menurut saya saat ini terbuka kembali. Karena itu dengan dukungan citizen dan netizen, kita dorong teman-teman di lembaga penegakan hukum untuk melakukan pengecekan kembali, eksaminasi istilahnya. Ayo buka lagi seluruh berkas kerja kita, buka kembali yang mana yang salah. Sebagai bentuk koreksi, sekiranya ada yang salah.